Sekarang bisnis apapun dari ujung rambut sampai bawah itu udah online. Jadi toko itu nggak penting, tapi produk yang lebih penting, amanah yang lebih penting. Bukain sedotannya aja untuk orang berbuka itu dapat pahalanya loh. Jangan salah. Mas minum, nggak minum dari saya aja nih. Kita kecil-kecil punya bisnis lah. Bisnis apa? Bisnis akhirat. Masya Allah. Sekarang yang rumornya kok ngibadah kayak gitu banget. Itu tinggal makanya selalu dalam postingan luruskan niat. Memang setan masuk di situ. Masuk. Aku langsung ketampar di situ. Aku dengerin ini kok langsung kejadian seperti itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar untuk sahabat muslim dimanapun Anda berada. Ya, semoga pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan selamat datang kembali di Didak Podcast bareng Pino Herdian. Untuk pagi hari ini juga bersama teman saya yang Masya Allah. Masya Allah gedenya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, dan si doi ini, doi. Kelihatan banget angkatan berapa. Si doi ini adalah termasuk aktif juga di project di luar kerjaan si doi ini ya. Mungkin khususnya untuk teman-teman mungkin sudah pada kenal, dan ini adalah yang bersama saya adalah Teguh Gudang Kaos. Weh kan yang biasa terkenal Teguh Gudang Kaos. Iya, betul. Salah satu owner dari Oma Alid ya. Ya, tim kreatif dan juga berkomunikasi. Masya Allah, promo gratis. Jadi inget kajian promo gratis gitu ya. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah. Sudah guna sehat ya. Alhamdulillah. Dingin banget di luar. Iya benar. Secara dari pagi ya udah hujan. Udah hujan, asik banget karena masuk sini hangat. Iya betul. Tadi mau berangkat juga. Aduh gimana ya? Alhamdulillah hujan. Allah masya Allah. Dia ada santai dulu di rumah sebentar. Ngopi-ngopi. Iya. Antum dari mana nih? Ini dari Kajian tadi. Masya Allah, dari Kajian. Udah hujan ya? Udah. Wah, nikmat ya. Sembari kesini ke Desa mampir ke Didak Podcast. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kopinya di sana. Iya. Masih sibuk apa nih, bro? Alhamdulillah masih dengan aktivitas sehari-hari. Kebetulan part pertama dari jam 8 sampai jam 12 ngurusi kerjaan di Oma Alid. Kemudian istirahat siang. Kemudian part kedua dari jam 2 sampai jam 5 ngurusi berkomunikasi. Kayak gitu. Rumahnya kayak gitu-gitu aja. Oh gitu ya. Part sore sampai malam udah urusan keluarga. Family time ya. Family time. Masya Allah. Bagaimana ini perkembangan? Ini kan ada project yang kalau nggak salah yang iftar itu ya. Oh iya, iftar. Nah itu mungkin bisa memperkenalkan bagaimana sih iftar itu. Iya. Jadi gini, iftar itu sebenarnya ada 3 tahun yang lalu kayaknya. 3 tahun yang lalu tuh gerakan kurir takjil namanya. Gerakan kurir takjil itu 3 tahun yang lalu, ceritanya itu instan juga, ya, maksudnya terinspirasi dari melihat gitu. Waktu itu melihat, terus begitu antusiasnya itu masyarakat di Mekah Madinah gitu waktu Ramadan itu menarik jamaah gitu, menarik jamaahnya untuk di softnya mereka. Jadi waktu sedikit cerita pengalaman kayak gitu, itu kita nggak paham gitu, tarik itu gimana gitu kan, karena ini kenapa aku bisa belum masuk pintu masjid udah ditarik kayak gitu. Ternyata memang dia itu menganggap pahala puasanya kita itu buat dia. Dia mindsetnya sebanyak mungkin gitu dapat pahala puasa orang-orang yang berpuasa itu waktu Ramadan itu di softnya dia, karena dia plotting. Jadi di masjid sana itu ternyata ngeplot gitu ya, ngeplot berapa soft. Makanya pengalaman waktu di sana, waktu duduk di soft, kok di sini kok nggak ada pisang sunrise gitu ya. Aku loncat 2 soft ditarik kamu. Lah gitu. Terus saya nggak tahu gitu ya, mau tahunya
Itu udah lu tuh bagikan keuntungan bagi mereka, lu nggak boleh keluar dari ininya dia gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Ada pengalaman dari situ, kemudian beberapa dengerin kajian-kajian, terus akhirnya ya ampun, ini sebenarnya simple banget di saat kita memberikan satu iftar atau takjil untuk sekedar membatalkan, bukan mengenyangkan gitu, sekedar membatalkan puasa, yaitu dengan waktu itu kita konsepnya dengan 3 butir kurma dan 1 air mineral gitu, untuk membatalkan teman-teman yang puasa. Itu udah termasuk bagian dari kita menerima mendapatkan amal ibadah dari yang berpuasa gitu, apalagi Ramadan. Iya, gitu. Masya Allah ya. Konsepnya seperti itu. Nah tapi ini kan yang untuk kurir takjil ya. Tapi kalau yang untuk yang terbaru nih yang iftar kayaknya kalau yang iftar ini modifikasi. Jadi modifikasi sekaligus sebagai pemanasan. Karena kangen juga ternyata yang melakukan kegiatan seperti itu sama sahabat saya yang satu itu tuh yang ada di belakang laptop tuh. Itu berjuang bareng gitu. Dari awal ya. Iya, tahun kedua karena tahun pertama saya datang Power Rangers belum gabung, men. Masya Allah. Power Rangers belum gabung. Ranger hitam belum gabung. Ranger hitam belum gabung. Terus tahun kedua, alhamdulillah, sama tahun ketiga kita survive bareng gitu kan. Bagi tugas, ada yang ke kabupaten, ada yang ke kota gitu. Berarti terkoordinir semua berarti ya? Iya. Mulai dari yang kabupaten hingga ke kota ada semua, ada semua aja. Sebenarnya bisnis akhirat ya kalau kita bicara ini ya. Bisnis akhirat ini persis banget strategi marketingnya seperti bisnis dunia sebenarnya. Jadi sama gitu, gimana cara mencari modal dalam arti ini investor, ya kan? Setelah udah ada modalnya, mau ngapain nih modal gitu? Iya, betul. Kalau investor ngasih lo kepercayaan ke modal, harusnya tepat sasaran dong kalau di bisnis dunia gitu. Dan outputnya gue dapat keuntungan plus modal gue kembali kalau kita bicara dunia. Sama sebenarnya. Jadi kita punya amanah gimana caranya ini investasi atau donasi yang mereka percayakan, amanahkan kepada kita itu benar-benar tepat sasaran. Itu nggak mudah kayak gitu. Betul. Makanya kita ambil atur strategi. Ada tim di waktu itu kita bagi tugas, ada tim pencari dana atau investor, ada habis itu problem berikutnya adalah produksi kalau kita di bisnis, ya kan? Betul. Gimana cara memproduksi cara efektif dan bagus gitu kan? Nah akhirnya kita di Kurir Takjil pun ada tim produksi, gimana cara mencari kurma yang bagus dan harganya di bawah pasaran biar kita dapat lebih bagus gitu kan? Nah gitu. Kemudian setelah itu gimana cara packingnya gitu. Nah, ya kan itu tuh nggak mudah lah, strategi. Sempat itu tahun pertama saya dengan orang-orang rumah gitu. Kalau habis sholat duhur kan mulainya habis duhur tuh. Asar udah selesai gitu kan kalau di Ramadan. Itu tuh tangan tuh ngapal tuh sebulan tahun pertama. Kayak sampai kapal. Sampai ngapal. Kaya punya kapal gua. Nah itu kemudian tahun kedua ini nggak efektif karena kita juga harus balance dengan pekerjaan dunia gitu kan. Akhirnya tahun kedua kita punya strategi memberdayakan ibu-ibu lingkungan sekitar. Gitu. Berarti yang pertama di lingkungan lu sendiri ya? Base camp di rumah waktu itu, di rumah. Tahun kedua kita memberdayakan ibu-ibu waktu itu, ibu-ibu yang biasa nyolet batik ya itu pas libur ya. Terus Bu, alhamdulillah ini mau Bu setengah hari aja Bu, dari jam nggak setengah hari sih, jam ya? Berarti jam kan, berarti dari jam 12:30 sampai jam 3 selesai. Nah itu karena memang ibu-ibu ya, jadi memang cepet kayak gitu, dia ngerjain cepet. Satu momen tuh bisa sampai 300 bungkus. Masya Allah, 300 bungkus ya. 300 bungkus itu tuh alhamdulillah kita terbantu sekali dari itu. Akhirnya produk investor udah jalan, produksi udah ini, distribusi sekarang. Nah, ya kan problem berikutnya distribusi. Dan harus tepat sasaran. Iya, itu dia. Ini amanah orang nih, nggak main-main gitu. Apa nggak lihat, nggak bisa. Kita punya Allah gitu. Nah, gimana cara mendistribusikan secara bagus dan tepat sasaran? Akhirnya kita membreakdown nih, masjid mana aja mau kita bagi, sehari berapa, kemudian daerah mana aja. Ini nggak mungkin kita lakukan sendiri dalam waktu yang sama. Jam 5 cabut, nggak mungkin. Nah, akhirnya kita punya tim. Namanya tim Kurir Takjil itu ada yang bagian dari masjid yang kita lobby. Misalnya takmirnya, Mas setiap hari ini Mas mau nggak kayak kita kerjasama, kita kirim takjil tapi Mas yang ambil. Karena kita kekurangan untuk mendistribusi. Oh iya Mas,
nanti orang-orang dari masjid ke sana. Akhirnya terbentuklah sistem seperti itu. Jadi di base camp itu kita siapin aja dus-dusnya berdasarkan nama masjidnya, mereka bisa ngambilin. Tapi masih nggak untuk kurir takjil sendiri itu datang ke masjid gitu, nganter-nganter gitu? Iya, masih sebagian yang nggak ada takmirnya. Kalau takmirnya nggak sepo-sepo biasanya ya kita anterin kayak gitu. Gitu ya. Iya, kita anterin. Berarti setiap hari harus mapping tempat untuk pendistribusian. Udah, karena kita udah lama tadinya awal-awal tadinya ya. Jadi yang nabrak-nabrak gini, maksudnya gini, di dalam bisnis pun gitu kan. Dalam bisnis dunia itu kita nyoba, wah bukan pasar gue nih kayaknya, ganti deh ya. Sama di bisnis akhirat pun gitu, bukan pasar gue, maksudnya apa? Di saat kita datang ke masjid udah turah, udah banyak takjil, ya. Berarti kita bukannya kita cari tempat yang memang minim takjil gitu. Jadi memang kita 2 minggu pertama, waktu tahun pertama itu kita memfilter mana-mana sekiranya masjid yang sekiranya tepat sasaran dan memang ada kajian sorenya. Biasanya kalau ada kajian sorenya itu mesti banyak orang. Betul. Ya kan, ada 200 orang pada ngumpul di situ. Akhirnya efektif gitu. Kalau nggak cari masjid yang di Pantura. Kalau misalnya kalau mau 10 hari terakhir itu biasanya Pantura banyak. Kita kerjasama gitu. Berarti untuk tahun yang pertama untuk evaluasi juga ya? Iya, untuk mencari sistem. Tahun kedua sama kan kayak bisnis dunia sistem. Kita belajar, ada yang salah betulin, ada yang salah betulin. Di tahun kedua alhamdulillah ide ini diaplikasikan, diterima beberapa teman di luar kota. Akhirnya mereka bikin konsep yang sama, kita kirimin posternya, mereka pengelolaannya kita ceritain, kasusnya hampir sama lah pasti di tiap daerah. Akhirnya mereka nggak sampai kejeblos gitu. Ini pakai ini pakai ini segala macam. Akhirnya mereka jalan di Semarang, di Kudus ya waktu itu ya. Dan ini udah ada di berapa kota kurir takjil? Kurir takjil itu teman-teman sendiri sih ada waktu momen tahunan ini tuh udah Semarang sama Kudus. Kudus sama sampai kita ke Jeddah waktu itu. Masya Allah, sampai ke Jeddah. Jeddah idenya itu tuh sampai di Jeddah, teman di Jeddah itu masuk dengan konsep kita, keren kayaknya, kita ikut gitu. Terus akhirnya konsepnya gimana nih? Oke. Mereka penggalangan dana di Jeddah, terus konsepnya kurir takjil Jeddah, kayak gitu. Terus dia iniin ke musola-musola. Jadi tidak semua masjid di sana itu memang kayak Masjidil Haram sama ini ya Madinah. Jadi di masjid yang kecil pun tetap ada kayak zaburan kalau orang kita. Zaburan. Sebelum itu. Nah, itu mereka melakukan di sana. Nah, tapi untuk dari teman-teman yang dari luar kota, ada nggak sih maksudnya ada nggak sih dari teman-teman memang kesannya kayak dari teman-teman SME juga nih, ada nggak sih yang ikut andil maksudnya untuk di kurir takjil ini? Maksudnya gimana nih? Maksudnya kayaknya kan teman-teman skuter semua nih ya? Atau nggak semuanya? Nggak semuanya ya? Nggak semuanya skuter, cuman yang tergerak aja, yang tergerak untuk ini kayaknya prototipe konsepnya udah ada, udah ada SOP-nya. Gue mau dong kirimin ininya kayak PDF praktisnya gitu. Dia pelajarin terus dia mengeksekusi gimana cara mencari donasi, gimana cara memfilter masjid. Itu kan ada problem-problem tahun pertama itu kita rangkum menjadi sebuah ramuan, kita share ke mereka. Untuk personilnya sendiri ada bebas sih. Sebenarnya ini lebih ke panggilan hati. Hati ya, betul ya. Panggilan hati aja. Jadi kalau yang sudah berjalan, maksudnya kalau yang sudah berjalan tuh ada berapa banyak, dari kabupaten berapa, dari kota? Jadi kalau tiap tahunnya itu memang berbeda-beda. Betul. Berbeda-beda. Jadi tinggal yang jelas kurir takjil ini pendistribusiannya kita nggak sendiri. Jadi kita banyak berkolaborasi dengan teman-teman komunitas sosial gitu. Kayak yang tahun kedua itu kita nembusin ke rumah sakit karena nggak kebayang dong orang nungguin orang sakit mau keluar adzan gitu, kadang susah, nggak bisa ditunggu, nggak bisa tinggal di dalam kamar. Terinspirasi itu dan kita sempat ke beberapa rumah sakit pastinya dengan izin, terus boleh. Terus kita di minggu-minggu terakhir itu problem di kurir takjil itu, dan mungkin bisa jadi pertimbangan dari teman-teman adalah di saat 10 hari terakhir itu masjid itu mulai sepi. Iya. Ya, maghrib
Itu udah mulai sepi karena pada mau mudik. Iya, apalagi di masjid perumahan. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu nggak mungkin Qurrah Tajil di tengah jalan berhenti. Karena kita masih ada amunisi amanah dari investor. Ya gitu, gimana nih caranya? Akhirnya kita punya ide waktu itu rumah sakit, dan ternyata alhamdulillah efektif banget karena ternyata garda depan tim Qurrah Tajil, Mas, bener Mas, di lapangan tuh cerita bener Mas, ternyata ya ampun, itu nggak mungkin kita bisa karena kita bukan bagian dari mereka lah. Mereka itu nggak mau keluar aja susah loh untuk mau mencari makan gitu, untuk sekedar berbuka gitu. Hatta itu sebenarnya 3 butir kurma dan 1 air minum mineral gitu tuh untuk membatalkan tuh Masya Allah gitu. Makanya ya Allah, kita nggak salah untuk 10 hari terakhir kita alihkan dari masjid ke masjid menjadi beberapa ke rumah sakit. Nah, ngomongin rumah sakit, untuk berarti tahun yang pandemi ini bagaimana? Nah, itu dia tahun ketiga. Tahun kemarin berarti tahun kemarin tuh udah sistem udah jalan. Sistem udah jalan nih, udah siap semuanya. Amunisi sudah ada. Nah, dan qadarullah ada pandemi. Akhirnya bagaimana? Masih jalankah Qurrah Tajil? Kita nggak berani akhirnya. Jadi waktu itu kita udah meeting, poster udah dibikin, udah siap distribusi. Terus kita mikir lagi, kita tadinya mikirnya masjid kan nggak bisa karena di lockdown. Ke rumah sakit aja yuk untuk para dokter dan para teman saudara-saudara kita yang nungguin sakit gitu. Nah, waktu itu informasi COVID kan belum begitu sedetail sekarang ya. Kita masih takut, masih dihantui rasa ketakutan gimana COVID itu mau COVID gimana. Akhirnya berarti kita seperti kita masuk kandang singa gitu loh. Kita datang gitu kan. Kita bukan ahlinya, bukan ahli perang. Kita datang ke medan perang gitu kan. Jadi cara bawa dirinya aja malah ngerugiin banyak orang takutnya gitu kan. Malah lu bikin rusuh deh, nggak bisa perang lu ikut perang gitu kan. Terus akhirnya kita putusin udah deh kita off dulu untuk yang tahun ini. Tapi alhamdulillah kemarin nemu ide gitu. Itu pun idenya waktu memang sih kadang ide itu muncul waktu kita ngopi ya. Iya betul. Salah satunya. Jadi waktu kita ngopi-ngopi terus kok ada saudara kita ditawarin kopi nggak mau, ternyata puasa, kita yang malu banget gitu. Ampuh baru malu. Akhirnya nemu ide untuk gimana kalau kita bikin ini aja lewat Qurrah Tajil, kita aplikasiin sebagai warming up untuk tahun berikutnya. Semoga pandemi ini walaupun masih ada, tapi kita mungkin orang-orang yang udah nggak terlalu parno gitu kan, yang nggak terlalu parno, kita sebagai pemanasan kita lakuin iftar untuk puasa Senin Kemis. Oke, sekarang puasa Senin Kemis, siapa nih orangnya yang puasa Senin Kemis? Kan problem. Betul. Kan problem. Masa sih kita tanyain lu puasa enggak lu? Lu puasa lu? Lu ngapain nanya-nanya kehidupan gue gitu, puasa enggak gitu. Akhirnya kita nemu kayaknya yang paling praktis adalah lewat jalur pesantren. Karena apa? Di jalur pesantren ada koordinator. Dan mungkin ada satu kegiatan yang disunahkan mendekati wajib ya. Disunahkan mendekati wajib untuk belajar cara survive dan untuk membiasakan puasa sunnah. Akhirnya kita memilih jalur pesantren dan koordinasinya mudah. Kita koordinator pesantren 1 didata berapa yang puasa untuk hari ini dan kita distribusikan sekitar jam 5 sore. Yang sudah berjalan udah membackup berapa pesantren? Kurang lebih 3. 3. Kita berharap sih dari sini, misalkan dari teman-teman yang melihat podcast kita, kalau misalnya berkenan untuk menjadi tim mencari ya, ini berarti marketingnya nih ya kan, marketing bisnis akhirat penting loh men. Karena apa? Ada donasi, nggak ada marketing susah. Buangnya kemana? Ada marketing, nggak ada dana juga keok juga, nggak jalan programnya. Makanya balancing. Ada yang punya ide, ada yang punya donasi tapi malas mikir, ya udah kasihkan orang yang punya ide. Dan memang pentingnya dalam sebuah tim ya, ada yang mencari istilahnya donatur, ada yang menjadi tim kreatif, ada yang untuk pendistribusian. Dan kita diajarin kita tanpa sadar diajarin dari awal, dari kecil sebenarnya kita harus berjamaah. Betul. Iya, nggak bisa sendiri kita. Apapun itu. Jadi ada yang bismillah jihadnya melalui dana, bismillah ada yang jihadnya melalui ide, bismillah ada yang jiwanya eksekusi di lapangan. Iya, betul banget. Nah, untuk yang beberapa pondok pesantren ini berarti udah berjalan ya dari awal? Alhamdulillah udah berjalan Senin Kemis. Awalnya kita takut juga nih. Kita mempublish bahwa kegiatan ini iftar yang Senin Kemis ini kita publish ke
ke masyarakat, berarti kita ada dana masuk. Dana masuknya gimana caranya biar mengendap gitu. Gitu bahaya juga kalau lama-lama mengendap. Ya, secara hitungan orang yang mau mendonasikan udah terhitung sama Allah. Beban estafet di kita. Betul sekali. Beban estafet kan di kita. Ini sebagai penerima itu nggak main-main. Allah tuh, ayo mau ngapain lo? Ayo dana lu udah mau ngapain lo? Kayak gitu. Harus dihabisin. Tanggung jawab lo. Lu udah minta untuk ini. Gitu. Nah, alhamdulillah kita nemu beberapa link yang notabene bismillah, semoga diberi kelancaran dalam program ini, yang puasa juga tambah banyak. Kadang gini, ada ketakutan persis bisnis dunia di saat kita bisnis mikro kecil gitu ya. Kok tambah laris dagangan nih. Duh, modal nggak ada, pinjem tapi nggak mau riba, pinjem saudara Oke, pinjam saudara, dikasih pinjem, amunisi nambah dong. Amunisi nambah. Loh kok? Terus jaminan kah konsumen nambah? Iya, betul. Nah, jaminan konsumen gimana caranya nambah? Ya nyari. Kerja keras lagi nyari. Ini juga kita dalam tahap untuk itu, tahap mencari gimana pondok pesantren bisa gabung dari teman-teman yang misalnya mau gitu ya, jadi relawan mencari dari saudaranya yang punya pondok atau apa, ternyata kok ada, informasiin ke tim kurir takjil. Nah, dari situ kita kecambuk. Mas, ini ada nih Mas, 2 pondok pesantren misalnya, yang puasa 50 orang, berarti 100 orang. Wah, gimana caranya? Akhirnya itu ada. Kita jadi berputar otak gimana cara mencari investor. Iya, betul. Kan kayak gitu. Kayak kita pusing tapi pusing untuk akhirat lah. Dalam arti ya sama-sama pusing ya kan, di dunia juga kalau pinjam modal balikin juga, riba juga jadinya. Pusing juga kan. Kalau nggak sebulan depan nggak ada penghasilan, nggak bisa bayar utang gitu lah. Ini sama kasusnya, cuma ini bisnis akhirat aja. Jadi capeknya sama, tapi insya Allah luruskan niat, insya Allah itu terbayar nanti kayak gitu. Insya Allah ya. Masya Allah, iftar ini berarti untuk pemanasan menuju ke kurir takjil ya. Iya, kurir takjil. Dan untuk ada nggak sih dari kurir takjil sendiri itu, maksudnya persiapan-persiapan yang harus ada nggak? Maksudnya persiapan untuk nanti. Nah, seperti ini pemanasan dan salah satunya persiapan kan? Persiapan ya. Jadi sebenarnya ngalir aja sih Mas Bino. Jadi kita mempersiapkan untuk kurir takjil di Ramadan itu ngalir. Jadi ngalir tuh mulai dari satu, misalnya kita udah lama nggak pesan kurma, ya otomatis awal-awal 2 minggu sebelum Ramadan kita biasanya udah beli, karena harganya pasti jauh lebih murah. Betul banget. Karena gitu. Kita beli biasanya langsung, kita punya standarisasi kurmanya, karena nun sewu kita mau ngasih sesuatu orang yang teman saudara-saudara kita yang berpuasa, nggak main-main loh. Di puasa Ramadan mereka sholat tahajud, baca Quran. Kita mau minta amalan ibadahnya mereka, terus ngasih kurma yang biasa. Kayaknya kok ini banget lo ini banget sih, apa licik banget. Kurang panas aja. Gitu kan. Jadi seharusnya bahkan kita harus lebih yang lebih baik, bagus ya. Bayangin kita puasa sehari sekali, kita bisa punya amalan ibadah puasa bisa 100 kali. Itu kan cara cerdas berbisnis akhiratnya. Gimana caranya itu gitu. Kayak ceritanya Umar bin Khattab waktu ngasih air sumur untuk berbuka itu. Pikir dikumpulin ternyata suruh minum dan suruh pulang gitu kan. Karena pingin amal ibadah dari saudara-saudaranya itu si Umar dapat. Berarti ada berhubungannya antara iftar dengan kurir takjil. Iya, sebenarnya iftar itu sebagai programnya kurir takjil. Jadi ininya sih memang penggerak kurir takjil, terus ini temanya iftar untuk yang puasa Senin dan Kamis. Tapi kan juga kadang-kadang bingung ya, buat teman-teman mungkin yang belum tahu atau apa sih kurir takjil, apa sih iftar. Nah, ini beliau adalah penggagas dari program-program 2 yang tadi tersebut ya, program tersebut. Sebenarnya bareng-bareng, karena gue aja dijorokin depan. Yang di belakang dulu. Yang di belakang senyum-senyum gitu. Udah menang, gue enggak gitu ya. Soalnya harusnya in-frame ya. Iya, soalnya si Doi dari tadi pura-pura sibuk laptop gitu. Pura-pura sibuk ngedit kayak gitu. Iya. Bahkan sampai teman-teman SMI pun waktu itu katanya mau kesini, si Doi juga nggak mau ngomong juga. Oh iya. Tapi kata Allah nggak jadi ya.
Memang sukanya behind the skin. Behind the skin, iya nggak mau dia. Nggak mau tampil. Sebenarnya gue juga senengnya gitu, Iya. kalau dijorokin ya udah deh. Ya udah, apa boleh buat. Apa boleh buat, Mas. Iya, udah. Kayak gitu. Nah, mungkin gini bro, dari teman-teman yang pengen istilahnya berdonasi di program-program yang ente buat itu, bagaimana caranya? Atau bisa langsung ke markas atau bisa ke lewat sosial media aja. sosial Jadi media. kita punya Instagram Guru Takjil. Uh-huh. Kemudian fanpage juga Guru Takjil. Semua kita open di situ. Jadi mulai dari kalau di Guru Takjil itu rekapan donasi setiap pekan. Setiap pekan direkap dan rekapan distribusi berapa bungkus di setiap pekan. Jadi setiap pekan yang masuk berapa, yang keluar berapa. Yeah. Itu direkap sampai pekan kedua, pekan ketiga, keempat, total semua pekan dijumlah. Terus kita ketahuan berapa masuk untuk Ramadan tahun ini, berapa ribu bungkus untuk Ramadan pekan ini gitu. Nah, untuk sejauh ini yang untuk program iftar, boleh dong kita tahu, maksudnya kita ingin tahu aja sampai berapa sih untuk yang saat ini masuk? Berapa jumlahnya? Jumlahnya belum kita rekap, man. Jadi tapi kurang lebih rata-rata setiap hari, setiap sekali event itu berarti Senin gitu ya. Yeah. Senin itu sekitar 48 iftar, 48 50 kayak gitu setiap pekan. Setiap main. Jadi setiap main ya, setiap hari Senin kan ya? dua kali ya, Senin dan Kamis. Iya, Kamis. Itu memang kita merasa rada kesusahan dalam mencari target market. Target market yang puasa, karena ini puasa sunnah, men. Iya, itu nggak gampang, men. Makanya kita terbantukan sekali melalui jaring pondok pesantren. Itu kita dimudahkan untuk memfilter siapa yang puasa dan enggak. Yang sejauh ini berarti kan udah ada 3 pondok di pondok pesantren ya. Itu mana aja? Boleh dong disebutkan? Ada di Nida ya sendiri, kemudian ada di Mina, kemudian satu lagi Baitur Rahman ya. Baitur Rahman. Oh iya, yang di Batang. Masya Allah. Nah ini dia ya, pokoknya dari Teguh Gudang Kaos ini, kalau menurut saya sih beliau tuh menginspirasi. Enggak, memang serius bro. Iya, karena memang Teguh ini tuh emang apa ya, seorang yang penggagas ide. Enggak juga. Enggak, kalau menurut saya bro. Menurut saya aja. Iya, penuh. Maksudnya penuh apa ya? Penuh dengan yang namanya ide-ide kreatif tuh pasti ada. Bahkan saya yang tertarik juga dari program yang punya berkomunikasi yang itu apa namanya? Camping. Oh. Ya, itu dia. Iya. Ya walaupun dulu agak sedikit melenceng tapi ya saya suka banget program yang itu. Iya, adventure banget. Kita banget ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bikin nih. Udah direncanain. Kita tinggal nunggu hujannya reda kita sama ustaz-ustaz kita tadi libur. Masya Allah, kita menikmati alam, zikir malam gitu kan, asik banget. Iya, betul ya. Selain itu salat di atas langit gitu kan. Selain berkomunikasi yang program yang camping itu apa lagi? Nggak apa-apa lah kita melenceng dari apa ya, program sebenarnya sih untuk yang berhubungan dengan ini sebenarnya ada kayak ini Omang Ngaji. Oh ya, Omang Ngaji. Iya. Omang Ngaji itu sebenarnya target market. Kembali lagi kan pendekatannya ilmu dunia bisnis diaplikasikan ke akhirat gitu ya. Jadi target market itu kita ibu-ibu. Gitu, karena kalau anak-anak TPG udah banyak. Sedangkan ibu-ibu itu jasa ngurusin rumahnya itu sebuah pahala besar juga. Nah, ada satu jam yang ibu-ibu tuh rada longgar kalau ibu rumah tangga itu setelah anak-anak berangkat sekolah. Ya kan sekitar jam 8 gitu ya, kalau enggak setengah 8 sampai jam 10 sebelum masak gitu ya. Ya itu tuh target market kita ibu-ibu untuk belajar tajwid, ngaji kayak gitu. Setiap hari. Cuma alamatnya di mana? Alamatnya di Landung Sari, Gang Canting 18. Itu pun kita gini. Tetap semua tuh serahin ke ahlinya. Iya, betul. Itu hukum dasar ya. Iya. Semua ke ahlinya. Jadi kita nggak mampu untuk itu. Kita nggak bisa tajwid aja kalau
tes gitu tuh saya juga belepotan juga, Iya. masih belajar itu. Nah, kita serahin ke teman-teman yang memang faknya di situ. Iya. Jadi gini, kita punya ide, kita membuat sebuah track fasilitas, setelah itu estafet. Iya. Udah sistemnya itu aja terus. Sama apapun bisnisnya. Kita mau bisnis ini punya jaringan investor, punya tim ahli, kita punya ide, berjejaring udah. Iya. Dari dananya dialokasin kita lempar ke para ahli, para ahli mengeksekusi. Iya. Outputnya kan sama aja. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak bisa kita sendiri. Nggak bisa, harus berjamaah, menguasai semuanya, nggak bisa. Ya kayak bangun rumah lah. Iya, betul. Nggak, kita bisa ngedesain, nggak ada tukang, nggak bisa bangun. Iya, Jadi rumah itu tukang nggak ada gambar, hasilnya gitu-gitu aja. Berhubung juga Teguh ini dari apa? Desain interior ya? Nggak ada desain interior ya? Masya Allah. Ini alamatnya juga ada di satu kantor sama berkomunikasi. Iya, satu tempat. Satu tempat berkomunikasi ya. Buat santai-santai kalau jenuh ngedesain, lari ke samping. BTW tapi tadi katanya udah nggak ngopi nih. Iya, udah terlalu banyak ngeracik kopi, akhirnya asam lambung kena. Dikit-dikit lah, nggak saya dulu. Dikit-dikit. Ya, nyobain, ini kopi enak, ini kopi fruity, rasanya ini. Ya itulah. Ya, sembari ngedesain ya. Ngedesain. Oh ya, kembali lagi ke kurir takjil ya. Untuk tahun ini persiapan insya Allah udah. Bismillah lah ya. Jika Allah memperpanjang umur kita, mempertemukan Ramadan. Amin. Kita nggak tahu pulang kita dari sini. Betul sekali, bro. Makanya kita ikhtiar kali dikasih kesempatan ketemu Ramadan depan, manfaat. Iya, alhamdulillah. Jangan lupa berbuat baik. Iya, kalau misalkan gue udah nggak ada, lo terusin tuh kurir takjil. Masya Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Iya, betul, nggak ada yang tahu. Semua umur nggak ada yang tahu ya. Makanya nggak tahu tuh. Bismillah, pokoknya apa yang memanfaatkan sisa usia. Yang udah dipersiapkan biasanya apa aja nih untuk ataukah murojaah kembali atau bagaimana sih, atau yang untuk persiapan ini kan udah insya Allah udah matang nih ya. Untuk persiapan kurir takjil Ramadan nih. Iya, insya Allah kan udah nih. Berarti ada nggak sih yang harus direview lagi atau harus di breakdown lagi? Karena ini new normal, men. Iya, ini mungkin ini salah satu kendalanya ya. Iya, ini new normal. Jadi gimana kita nggak bisa dengan sistem yang lama. Apapun, bisnis pun itu. Sekarang udah pada online. Iya. Sekarang bisnis apapun dari ujung rambut sampai bawah itu udah online. Jadi toko itu nggak penting, tapi produk yang lebih penting, amanah yang lebih penting. Ini kayaknya juga kita harus serius dalam konsentrasi dalam hal ini juga untuk kurir takjil di tahun ini, karena satu bisa jadi kita belum kemarin sih baru desa-desa ada rapat takmir untuk program ini masjid gimana ini ini pun baru mau dirapatin gitu. Belum ada keputusan bisa boleh taraweh kan, bisa boleh taraweh, bisa boleh tadarusan, itu belum informasi. Mungkin kalaupun ada, mungkin saya berarti belum kebaca gitu. Jadi sampai detik ini saya belum tahu treatmentnya bagaimana. Lah itu treatment dan kebijakan yang pemerintah keluarkan nantinya menjadi rumusan kita mau bagaimana gitu. Betul. Tapi sebenarnya dari tim kurir takjil kan pasti ada plan A. Misalkan plan A, kan paling ada plan B. Ada beberapa yang sudah. Boleh dong sedikit dibocorkan sedikit nih. Ya semoga aja ya ini sebenarnya duluin sebuah dulu sebuah ini ya, karena kita belum tahu akhirnya, tapi memang merencanakan itu kan plan ya. Punya plan. Jadi sebenarnya kalau misalnya gitu misalkan untuk di masjid dikosongin lagi, jauh lebih mudah daripada sekarang, men. Maksudnya gini, kalau sekarang tuh puasa Senin Kamis susah lu nyari orang. Nah, insya Allah kalau Ramadan istilahnya kalau kita duduk rumah aja, insya Allah pada puasa lah. Pada puasa. Ramadan. Mungkin kita akan konsep kembali lagi back to basic, door to door. Back to basic back to basic. Bisa jadi mungkin konsepnya jadi per area gitu. Per area. Iya, per area, nanti tetap harus koordinator. Iya. Harus ada koordinator. Betul sekali. Jadi misalnya dan lakukan di lingkungan terdekat kita dulu. Kebayang ya kita, paling puasa kan pada nyiapin makan semua. Jangan salah. Iya. Nggak ada yang tahu. Betul. Nggak ada yang tahu. Mungkin tetangga kita atau saudara kita mungkin yang masih ada istilahnya
Tangan. Iya, bisa jadi. Nggak ada yang tahu gitu. Jangan pernah menilai sesuatu yang biasa bagi kita itu mesti biasa, belum tentu. Iya. Makanya kadang kita kan saling diingetin, lo punya barang harusnya bersyukur gitu, karena banyak orang di luar sana mengincar produk yang barang yang lo miliki. Iya. Itu kayak gitulah contoh ininya pola mikirnya. Jadi seperti itu. Oke, untuk iftar sendiri masih berjalan, dan mungkin nanti bagaimana nih untuk teknis kurir takjil ini nanti untuk buat teman-teman yang pengen jadi istilahnya menjadi tim atau relawannya bagaimana? Oh iya, kita open banget, bisa japri ke saya, bisa DM ke Instagram untuk tim. Jadi selalu di postingan itu kita menawarkan ke teman-teman, yuk gabung sama kita menjadi satu tim informan istilahnya. Nah, iya. Informan itu memberikan informasi mana yang mau mau dikirimi kurir takjil. Itu dapat pahalanya sama loh. Yeah. Bukain sedotannya aja untuk orang berbuka itu dapat pahalanya loh. Jangan salah, mas minum, enggak minum dari saya aja nih. Ini udah gue bukain, itu lo dapet gitu. Ini seperti itu. Menjadi informan. Kedua investor pasti. Yeah. Pertama investor, kemudian informan, habis itu tim distribusi. Kita selalu dalam postingan 3 poin ini kita share ke audiens. Yuk, lo mau yang mana? Masa aku nggak punya uang, lo bisa informasi. Masa aku nggak ada waktu untuk masuk, lo bisa jadi kurir takjil. Nggak ada alasan untuk nggak, ya kecuali memang malas. Jadi 3 poin itu mewakili semuanya, mulai dari investor, tim informasi. Jadi kayak ininya maklar ya, maklarnya gitu, maklar akhirat nih. Tanpa mereka pun kita nggak bisa, men. Karena apa? Dengan kita dapat informasi, kita follow up, iya benar dia butuh. Iya kita follow up ya, ini kita butuh itu. Jadi pertama investor, kemudian tim informasi pendistribusian kurir takjil, kemudian tim eksekutor di lapangan. Oke, kalau berarti untuk sama ya, untuk tim iftarnya juga sama. Ya, jadi di tim iftar jadi lebih mudah. Kan gini, kalau di iftar yang Kamis, Senin Kamis itu ini lebih berat, men. Lebih berat ininya karena makan yang kita kirim. Kalau waktu yang kurir takjil itu kurma. Jadi memang kalau kurir takjil itu kurma itu sekedar membatalkan puasa, bukan untuk mengenyangkan gitu, membatalkan puasa. Dan sunnahnya memang 3 ganjil kurma sama air mineral sunnahnya. Jadi sebelum masuk kolak, sebelum masuk ketan, sebelum masukkan makanan berat gitu ya. Jonggo enak banget ya. Iya, boleh dong itu nanti untuk para santri, mungkin yang santri-santri di sini boleh untuk bisa gabung, diajak gabung. Iya, semoga aja dari ini kita gabung, kita nambah kita kecil-kecil punya bisnis lah. Bisnis apa? Bisnis akhirat. Masya Allah. Nah, terus kan misalnya ada yang bisa akhirat, terus yang gaji siapa? Allah, men. Langsung gitu ya. Langsung cash gitu. Rasanya apa? Adem. Itu kalau di iftar karena lebih besar, karena konsepnya lebih besar, makan gitu, akhirnya ada 2 pilihan waktu itu. Kita mau masak sendiri atau mau di subkonkan kayak gitu. Terus kita pikir kita cari praktisnya lah, karena memang di sini semuanya sibuk kayak gitu. Betul. Semuanya sibuk, akhirnya kita memfilter beberapa tim yang mau jadi tim produksi masaknya. Terus kita cari yang non MSG, yang sehat, yang tanpa masak kayak gitu. Kita pilih, udah dapet. Terus kita istilahnya kayak kontrak tanpa teken lah ya. Bismillah. Setiap Senin Kamis kita ini, jadi teknisnya kita kirim send location ke tim catering, send location untuk dikirim kemana, terus jumlah. Tiap Senin sama Kamis jam 9 pagi. Kenapa? Karena mereka butuh prepare belanja. Iya, betul. Kayak gitu. Itu sistem yang belum masak lagi. Belum masak. Jadi jam 9 pagi kita kirim database berapa jumlahnya, send location-nya. Jadi nanti jam 5 mereka tim catering yang ngirim. Langsung distribusi di 3 tempat itu ya. Iya, ke 3 tempat itu. Terus nanti difoto. Difoto itu bukan buat apa-apa, buat laporan kita ke investor, men. Betul. Karena soalnya sekarang yang rumornya kok ngibadah kayak gitu banget. Itu tinggal makanya selalu dalam postingan luruskan niat. Memang setan masuk di situ. Masuk. Bangga enggak tuh
tekan banget, gue nggak butuh lu, gue butuh Allah. Butuh ridho Allah. Iya, nggak ada yang lebih besar dari itu. Nggak cemen lah butuh sanjungan Allah, nggak ada apa-apanya. Kita butuh ridho Allah. Itu memang kalau kita istilahnya berbuat sesuatu, ada semacam dokumentasi atau foto, nah itu kan luruskan niat. Karena itu kita tuh memang istilahnya untuk laporan juga untuk kepada para muslimin ataupun kepada para donatur dan mengajak. Ya. Jadi di saat kita posting secara umum, ya kan, di saat kita kalau laporan untuk makanan yang diterima itu kita personal, kita kirim ke donatur gambarnya. Betul. Karena memang menjaga trust. Tapi biasanya kalau kita ke story WA sama story IG kita posting, jadi nggak di share secara umum. Tapi orang yang gabung dengan itu kita berarti ngelihat harapannya apa? Harapannya kita mengajak. Iya betul. Ini kegiatan ini real. Iya kegiatan seolah kegiatan ini kegiatan positif dan kegiatan baik. Iya, karena kalau kita nurutin netizen semuanya benar. Gitu. Netizen itu semuanya benar. Warganet. Jadi semuanya benar. Iya soalnya kenapa saya bilang seperti ini men? Karena itu nggak ngalamin sendiri kan? Iya. Karena orang tersebut nggak mengalami sendiri dan ada yang bilang tiba-tiba kayak gitu kok gini. Gitu. Nah seperti itu dan juga ada sebagian orang bilang wah ini datang malaikat berbuat baik seperti itu. Ya, itu benar-benar itu banget setan banget. Iya itu tuh setan itu musuh yang nyata. Iya. Serius kadang kita disanjung gitu kagak nggak butuh itu nggak butuh. Kita seperti itu. Maksudnya istighfar gitu. Ini yang terjadi saat ini men, yang saat ini lagi dilakukan sama teman-teman ya, khususnya relawan banjir ya. Ada yang entah itu membuat konten atau apa, tapi kalau misalnya itu sebuah konten orang yang ngomongin tentang soal banjir ini. Iya. Jadi dia bilang tuh, wah donasi ini tiba-tiba ngasih nasi bungkus dan foto. Nah itu kayak semacam malaikat yang datang ngasih sesuatu. Nah ya Allah. Ya, jadi dia macam-macam lah. Makanya kembali ke strategi bisnis kita akhirnya dengan adanya teknologi ini dimudahkan dan satu dimudahkan, dua juga kadang dibikin diuji. Nah, iya setuju. Diuji. Jadi memang treatmentnya ya kita harus ngikutin zaman memang. Itu fasilitas teknologi itu tetap harus kita ikutin. Kayak gini podcast. Harus kita larinya tapi ke output yang positif. Iya, betul. Gitu. Bukan yang konyol-konyolan gitu ya. Konyol dan membuat sebuah konten konyol dan memang berbicara bukan di bidangnya. Nah, itu kan berbahaya. Berbahaya banget itu. Makanya lari outputnya pokoknya apa dulu nih, kalau positif jalan kayak gitu sih. Kita tidak bisa membuat semua orang itu harus sama visi misi sama kita. Nggak bisa lah ya. Betul. Nggak bisa, mereka kan punya hak untuk menilai karena kondisi dia yang menilai kadang waktu itu mungkin lagi nggak enak terus ngomongnya nyir ya, ya kan, nggak apa-apa kita. Kalau gue sih ya, kalau gue alhamdulillah kita berkurang ini dosa-dosa gitu. Ngomongin orang. Digibain orang ya, digibain orang ya. Digibain orang tuh alhamdulillah asik terus. Dan digibain dan tahu siapa yang digibain kan asik banget. Iya. Biasanya kalau astagfirullah. Gitu masih ya Allah. Ini memang kita pikir beda zaman memang. Di saat kita mau berbuat baik dengan fasilitas semua teknologi kita bisa serius bisa. Jadi hatta kita nggak punya ilmu, ya hatta tapi kreatif dalam meng-create. Misalnya ada bikin satu channel tentang kajian ustadz yang bagus-bagus gitu, dikumpulin jadi channel, bisa kan? Itu bagian dari dakwah. Betul. Jadi kita dengan teman-teman kita sedikit melenceng gitu, membikin sebuah waktu itu kita punya pemikiran, yuk kita bikin sebuah amalan jariah yang nanti kalau kita meninggal amalan jariah itu masih menguntungkan kita. Masih mengalir terus ya? Masih mengalir terus. Yang udah kan misalkan Al-Quran, ya bisa nyebar Al-Quran, bagi Al-Quran. Terus waktu itu sempat ini apa?
masjid, masjid, ya iya. gitu kan, nanti bangun masjid, bikin ini keramiknya, itu yang udah umum, yang dari bapak kita dulu itu udah ada. Sekarang beda lagi marketnya, itu tetap jalan, tapi sekarang lebih banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk amal jariah. Salah satunya apa? Bikin film pendek. Iya betul, film pendek. Oke, bikin film pendek yang outputnya adalah pesan moralnya adalah baik. Itu di YouTube tuh selama YouTube nggak hilang gitu. Selama YouTube nggak hilang, orang bisa ngelihat kita misalnya meninggal, masya Allah. Iya betul sekali. Kadang terinspirasi dari film itu gitu. Dan alhamdulillah juga ini dari Santri Multimedia, masya Allah, juga membuat film-film seperti itu. Ya? Itu tuh bener asli. Kita capek ya, kita capek nggak digaji, malah kadang keluar gorengan. Gitu. Iya kan? Beli goreng buat istirahat kita. Itu ya ampun, amal ini tuh menunggu gitu. Kalau hasilnya bagus, di-share di sosial media, di repost gitu. Masya Allah. Kita pernah kejadian film pendek udah 5 tahun yang lalu. Kemarin heboh, sempat beberapa bulan setengah tahun atau 5 bulan yang lalu tuh heboh, di repost sama salah satu Instagram tentang mengulik tentang Islam. Waktu itu judulnya Rumah Tangga Sakinah Mawaddah apa ini ya, nama IG-nya. Film kita diposting. Kita nggak tahu nih. Oh, yang waktu yang itu yang rame itu talentnya si Aga. Ya, yang ada Mas Aga gitu. Putri. Aku di Japri sama si itu. Putri. Film lu, iya Putri kayak gitu. Itu kita minta bantuan sama Mas Ulin gitu. Oh, Mas Ulin, masya Allah. Kan rumahnya Ulin. Iya, beliau masya Allah memang Mas Ulin. Nah, terus itu bikin konsep temanya memang sebenarnya itu salah satu brandnya Om Halid untuk membuat sebuah film pendek tema Ramadan. Kita waktu itu sering ngejar setahun sekali bikin film pendek untuk momen Ramadan. Kayak gitulah. Terus kita bikin itu, ternyata kemarin aku di tag. Ini film kok di ini. Jadi memang, nah ini dia akhirnya teknologi yang semaha dahsyat ini bisa baik bisa buruk tuh di sini. Ya betul. Kita lupa kadang adab jauh lebih didahulukan daripada ilmu ya. Nah, kadang misalnya filmnya bagus, ada watermark, dihilangin watermarknya, dipotong ssiapa yang bikin, diambil penggalan-penggalan yang dia perlukan, itu kan kayak kajiannya Ustadz di fitnah, diadu gitu, yang ini ngomong ini potong jajir, padahal ada penjelasan belakangnya, itu tuh kan zolim banget. Nah itu tuh kita harus hati-hati di situ, karena memang teknologi itu kadang bikin kita bisa bagus, kadang malah jadi amalan jariah itu kan dua. Ini saat kita bicara multimedia, kalau bagus berarti mengalir terus jariahnya, kalau jelek dosanya mengalir juga. Itu juga kita khawatir di situ juga kan. Kita khawatir di situ juga, makanya itu seperti produk kita ini colek sama salah satu, Mas, film kalian di posting ini. Oh, udah teman-teman pada ngebelain gitu, malah aku gitu belum baca gitu. Jadi itu film pendek sekitar 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi tema tentang tema keluarga. Waktu itu sempat lihat. Iya kan? Iya. Role-nya dapat. Iya. Itu dia. Karena sebenarnya itu yang akan pasti kita alami, men. Di saat kita berumah tangga. Iya. Itu pasti akan kita alami. Gimana kita hijrah bareng. Iya. Yang satu udah duluan, yang satu belum, kan ya gitu. Tapi sih. pada akhirnya mengikuti. Nah, itulah fungsi dari laki-laki suami kan, seperti itu. Kan sebagai imam ya. Sebagai imam. Makanya itu real story, maksudnya real story dari teman-teman itu deket banget kejadian seperti itu tuh di lingkungan kita, obrolan kopi sore itu penting tuh, inspirasi kan. Itu ya, ambil ceritanya. Boleh tuh kapan-kapan kita bikin Oke, yuk bikin film ya. Nanti banyak banget nih ide untuk ini. Dan kalau untuk dari Santri Multimedia itu sebuah kontennya lebih ke yang adab-adab keseharian. Iya, itu justru lebih dapat. Iya. Jadi ada apa misalnya nih, sholat 5 waktu, sholat subuh, terus contoh merapatkan sol, makan pakai tangan kanan. Terus kalau menurut saya lebih kenanya untuk awal-awal kalau mau bikin film pendek, adab dulu aja lah. Ya, adab seperti itu. Adab dulu yang diutamakan. Misalnya nih di hal terbis, dulu kan orang tua. Ya. Dulu kan yang perempuan.
kita duduk, ada ibu-ibu hamil. Dulu kan mereka duduk, Betul. lupa. Anak-anak sekarang nggak bisa, men. Padahal hal yang Simple banget. Buang sampah, coy. Iya. Buang sampah, mobilnya bagus, cuy. Ada bekas armar, men. Iya. Daun pisang, men. Iya. Atau makan pakai tangan kanan. Iya, kan kita lupa minum pakai tangan kiri, ambil berdiri, Iya. ambil ngobrol, hayai. Itu udah mulai pudar. Yang ada pada itu ingetin lagi. Insya Allah itu bagus karena ringan. Betul. Karena ringan. Materi ringan lah Materi istilahnya. ringan, materi ringan. Dan pasti kebaikan itu pasti ada manfaatnya. Insya Allah. Saya boleh cerita di sini. Boleh. Jadi waktu saya ada pagi-pagi bangun tidur, ada kajian bahas tentang makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan dan harus duduk. Kita udah denger udah lama bang dari Jabang Bayu gitu Dari kecil ya. manfaatnya kita nggak tahu kan. Iya. Perintah aja udah pokoknya. Iya. Nah pas gue berangkat kerja ke salah satu customer gue nggak bisa nemuin gue sorry cancel ketemuan hari ini. Kenapa bu? Gitu. Bos saya masuk rumah sakit bawa ke Singapura. Oh kenapa gitu? Yang ininya paru-parunya bocor katanya, dioperasi segala macam apa gitu tentang penyakit dalam. Ya udah lain waktu udah ketemu sama ibunya. Ya ampun gue, padahal itu non muslim yang cerita. Ya gue ternyata memang minum tuh harus panggil duduk. Aku langsung ketampar di situ. Aku dengerin ini kok langsung kejadian seperti itu. Sempat benak dalam hati, manfaatnya apa ya? Iya nggak sih kalau kita disuruh apa sih manfaatnya sih gitu. Nah langsung dibayar sama Allah, nih kasih lihat kasus langsung, bukan apa kasus. Karena apa? Satu, minumnya sering sambil berdiri dan langsung adab minum. Adab minum gimana cara minum? Satu tegak, alhamdulillah. Satu tegak, alhamdulillah. Tiga kali kan kasih kesempatan. Itu biar nggak kaget. Detail banget loh men. Kebayar loh langsung aku campar sama ya Allah. Ini jawabanmu. Paru-paru bocor men. Gimana lo? Singapura men. Kita tuh bersyukur ya semua yang ada di studio sehat walafiat. Alhamdulillah insyaallah. Kadang-kadang yang sehat-sehat kayak gini itu didambakan sama orang yang di rumah sakit. Kita kadang lupa karena sehat itu menurut kita hal yang biasa. Karena kita sehat mulu. Coba kalau kita sakit, pingin banget sholat di masjid. Iya kalau sakit. Kalau dikasih sehat, keluar gombal. Lu bohong banget. Lu bohong terus sama gue ya Allah. Apalagi pas waktu pandemi ya. Kangen kajian. Bareng ada Zoom juga. Gombal. Bohongin lagi gue aja. Astagfirullah. Gue banget. Lu juga kali no. Aduh. Jadi ceritanya melebar nih kayaknya. Iya. Ya, tapi memang kalau ngobrol itu memang ya beginilah ya. Iya begini ya. Ya lebih pengalaman apa yang kita alami di share. Betul. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Asalkan jangan terkena syubhat. Jangan kena syubhat Allah. Oke, kayak gitu. Kayaknya seru banget nih ngobrol, kalau diterusin mungkin sampai jam 1 nanti. Iya, jangan nanti kita nggak sholat dulu. Jadi deh yuk kita akhiri ya. Siap, thank you. Oke, udah jam 11 dan thank you banget sama-sama. Jazakumullah khairan udah menyempatkan waktunya untuk ya sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman sama-sama tentang apa itu kurir takjil, apa itu iftar yang sedang programnya dibuat ya, yang sedang berlangsung insyaallah. Sambil satu lagi Mas. Apa itu? Close statement ya. Yes. Jadi belum banyak kegiatan-kegiatan seminar-seminar yang mengangkat tentang bisnis akhirat. Saya suka iri gitu di saat ada papan besar seminar 5 juta dapat sertifikat. Iya nggak sih gitu ya dengan narasumber ini. Ada gitu loh. Iya. Seminar bisnis akhirat, trik-trik mencari ridha Allah atau bisnis yang paling mudah tanpa modal. Nah, itu tuh jarang. Iya, jarang sekali. Jarang sekali ada seminar kayak gitu, persis kayak seminar bisnis gitu. Di hotel kan gitu. Enggak apa-apa udah. Misal kalau enggak bisa karena gratis gitu, ada donasi gitu, ada donatur gitu. Boleh dong itu dimulai dari tempat berkomunikasi kecil-kecilan gitu. Iya, kenapa enggak ya?
Maksudnya iya ya. Mungkin ikut juga. Asik juga lo tuh buka ide ini jasa pembuahan lo. Lu gak kebayang. Maksudnya gini, yuk kita bikin satu kelas gitu ya, satu kelas yang outputnya cara-cara strategi bisnis akhirat dari yang terkecil dengan modal dengkul. Nah, itu dia. Iya sih. Boleh dia berkomunikasi kapan kita. Iya, nanti kita ini deh sama tim Power Rangers ya. Tim Power Rangers kita apa sih gitu ya. Jadi maksudnya gini, bisa kita lakukan secara sendiri ataupun bisa kita lakukan secara personal. Bisnis itu, misalnya bisnis yang jariah, yang personal apa, di breakdown bareng-bareng pengalaman. Ini lebih ke sharing aja sih, bukan menggurui ya. Iya benar. Nah, nanti apa? Ini mas, oh iya ini bener. Tapi ininya gimana kan? Akhirnya kita ada kesimpulan bisnis akhirat apa saja yang bisa langsung kita eksekusi. Iya betul. Bisa diagendakan kapan? Ya. Maksudnya gini loh, anak-anak muda ini jadi lebih bisa kok. Lu jangan masa nggak punya modal mau lu bisa. Modalmu tuh mau aja udah. Iya, mau dan niat. Insya Allah bisa ya. Oke, mungkin nanti ya buat yang lagi dengerin ini nih, yang di live Facebook atau mungkin nanti yang belum melihat tayangan ini bisa dilihat di channel YouTube ya, di Nida Channel. Nah, oke, pokoknya nanti jangan lupa untuk like dan subscribe dan share. Oke deh, kita langsung pamit diri aja ya. Thank you udah diundang di sini. Oke, sama-sama, dan insya Allah untuk program nanti yang berkomunikasi dengan investasi akhirat. Iya ya, yang lucu-lucu aja ya. Oke, dan terima kasih untuk Teguh dan bersama Mino. Saatnya kita harus pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.